Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, nusalli wa nusallimu ala rasulillah, amma ba'du. Sudah poin saja ya. Pada kesempatan kali ini kita masuk pada metode murad. Cuman sedikit kita tambah tentang ilmu nahu ya, memberi tarkib karena ada sedikit. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'na asyhadu alla ilaha illallah. Ari makna asyhadu alla ilaha illallah eta antang lama yen tah nganyahokeun anjeun wa ta'taqida jeung nekadkeun anjeun. Nah, ini nih yang bikin enak. Enak apa? Lapad wa ta'taqida ini sebelumnya pernah Ustadz bacain ya, bahwasanya wa ta'taqida ini sama seperti lapad i'tiqaduhu sebelumnya. Silakan kalian scroll pada tulisan ke atasnya. Yang megang kitab enaknya tinggal scroll lihat ke atas. Yang nulis di bukunya masing-masing silakan tinggal lihat aja ya, lihat di buku tulisnya ada lapad wa i'tiqaduhu alaihi minal ahkami famima yajibu ilmuhu wa i'tiqaduhu. Nah, ada lapad i'tiqaduhu. Kemarin Ustaz menyampaikan ketika kita menemukan lapad i'tiqaduhu, ini adalah lapad yang memang pasti bisa kita dengar ketika penjelasan ilmu tauhid tentunya. Ya, jadi di dalam penjelasan ilmu tauhid pasti ada bersangkutan dengan yang namanya i'tikad. Dan yang namanya i'tikad pasti berkaitan dengan yang namanya hati. Ya. Terlebih khusus hati bagaimana kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita menemukan lagi wa ta'taqida jeung nekadkeun anjeun. Wa tu'mina jeung imankeun anjeun, wa tasdiqo jeung ngabenerkeun anjeun. Allah ma'buda kana yen tah teu aya deui anu wajib diibadahan, anu hak ditaatan, parentah sareng laranganna bihakin kalawan sabenerna fil wujudi dina ayana illallahu kajaba Gusti Allah. Allah ma'buda bisa jadi menjadi maf'ul kedua untuk lapad ta'lama. Kenapa ada bahasa maf'ul kedua? Sebab di dalam amil nawasih terbagi atas dua bagian, yakni nawasih sugro dan nawasih kubro. Nawasih sugro terdiri atas lapad kana dan lapad ina, sedangkan nawasih kubro adalah lapad donantu. Sedangkan akhwat dari lapad dona salah satunya ada lapad alimtu. Nah, di sini kita menemukan lapad alimtu. Lapad alimtu yang dikemas menjadi lapad anta'lama. Nah, sehingga lapad anta'lama ini singkatnya memungkinkan bisa memiliki dua maf'ul seperti yang sedang kita kaji saat ini. Ya, anta'lama Allah ma'budana ini menjadi maf'ul. Adapun lapad la ma'buda di situ ada la-nya. Ya, di situ ada la. Kita perlu ketahui la apa yang ada di situ. Ya, la di situ adalah la nafiyatul jinsi. Yang sehingga masuknya pun juga sama memberi baris fathah terhadap kalimat yang akan dimasuki oleh la tersebut. Bahkan selebih dari itu maknanya pun juga akan menghilangkan segala jenis. Begitu. Masuk akal juga karena di dalam tauhid tidak ada lagi Allah ma'buda, tidak ada lagi semuanya tanpa terkecuali. Tidak ada lagi semuanya yang wajib diibadahi, ya. Yang wajib ditaati perintahnya ataupun larangannya. Bihakin dengan sebenar-benarnya, ya, bahkan bihakin dengan sebenar-benarnya. Nah, di situ ada pengecualian illallahu, terkecuali tadi, ya, yang tidak disembah itu tidak ada lagi terkecuali Allah dengan sebenar-benarnya. Jadi Allah itu adalah satu-satunya zat yang wajib ditaati perintahnya, wajib dijauhi larangannya. Begitu, hanya Allah saja. Ya, jelas kan? Jelas. Jadi di sini kita bisa tahu letak manfaat dari mengkaji ilmu nahwu, sehingga kita bisa mengetahui makna, arah, bahkan fungsi dari setiap kalimatnya.
begitu ya. Itu sedikit tentang memberikan tarkib atau kedudukan. Setelah itu, setelah kita beri baris, kemudian setelah kita beri tarkib, kedudukan, masuk kita pada metode ketiga, yakni murad, memberikan maksud. Sebetulnya ini nggak bakal terlalu banyak, karena tentang ilmu tauhid itu nggak bisa sembarangan. Ada tuntutan kehati-hatian untuk pemateri dalam menyampaikan ilmu tauhid. Ini sekarang secara tidak langsung kita sudah masuk pada ilmu tauhid, bahkan masuk tentang uluhiyah meskipun cuma sedikit, ya begitu, meskipun cuma sedikit. Tapi nggak apa-apa, Ustaz coba jelasin nantinya ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Dan dalam rangka tetap masih berlindung kepada Allah agar dijaga dalam penyampaiannya, dalam pembahasannya. Kemudian ketika ada kesalahan, mudah-mudahan Allah memberikan maaf kepada kita, terus lebih khusus kepada pemateri. Oke, selanjutnya illallahu ini adalah istisna, udah jelas menjadi istisna. Cuman istisnanya apa? Kok jadi apa? Istisna apa? Sulit banget, cuy. Istisna apa ini? Nah, istisnanya kurang lebih ini, kalau nggak salah dia, kurang lebih ini disebut istisna kalam tam manfi. Istisna kalam tam kemudian manfi, karena istisna itu kan terbagi dua ya, dari dua masing-masingnya terbagi lagi. Pertama kalam tam, kalam tam terbagi dua menjadi kalam tam mujab, kedua kalam tam manfi. Nah, kemungkinan ini adalah merupakan istisna kalam tam manfi ya, sempurna tapi manfi. Kenapa manfi? Sebab di situ kita temukan dari jumlahan kalimatnya didahulukan dengan lapad la. Seperti tadi, Allah ma'buda bihaqqin fil wujudi illallahu. Nah, ada huruf istisna yang sebelumnya itu memang didahulukan dengan lapad nafi ya. Makanya disebut kalam tam manfi. Sehingga barisnya itu dibaca domah. Maka tadi kita dengar dibacanya fil wujudi illallahu, enggak illallah dan enggak illallahi, begitu ya. Kemudian selanjutnya al-wahidu yang maha esa, al-ahadu yang maha tunggal, al-awalu yang maha awal, al-qadimu yang maha pertama, al-qadimu yang maha terdahulu, kemudian al-hayyu yang maha hidup, al-qayyumu yang maha mandiri, al-baqi, al-qayyumu yang maha kekal, al-baqi yang maha abadi, ad-daimu, al-khaliqu yang maha menciptakan, ar-raziqu yang maha memberi peluang, memberikan rezeki, al-alimu yang maha mengetahui, al-qadiru yang maha kuasa, al-fa'alu lima yurid, yakni berkuasa atas segala sesuatu yang dikehendaki. Masya'a, kuasa Allah terhadap sesuatu yang dikehendaki. Wa ma lam yasha, yang tidak akan menciptakan, lam yakun terhadap sesuatu yang tidak dikehendaki. Wala haula, tidak ada daya upaya, wala quwata, dan tidak ada kekuatan, illa billahi, terkecuali hanya dengan seizin Allah, al-aliyan yang maha tinggi, al-azimi yang maha. Nah, ini semuanya menjelaskan tentang sifat. Ini semuanya sifat ya yang perlu kita ketahui. Mausufun bikuli kamalin munazahun an kulli naqsin. Itu pun juga sama, memberikan sifat. Jadi Allah memiliki sifat bahwasanya Allah kuasa ya. Allah maha kuasa menciptakan segala sesuatu yang dikehendaki, dan Allah pun juga kuasa untuk tidak menciptakan sama sekali terhadap sesuatu yang tidak dikehendaki. Begitu, mau dikehendaki ataupun tidak, ya Allah kuasa untuk mengadakan dan mentiadakannya. Itu sifat Allah yang perlu kita ketahui ya, yang perlu kita iktikan. Kemudian di sini menjelaskan tentang sifat Allah juga, mausupun bikulli kamalin munazahun angkuli naksin, bahwasanya Allah disifati dengan sifat yang begitu sempurna, munazahu angkuli naksin,
dan dibersihkan dari segala kekurangan. Nah, statement ini mausupun bikulli kamalin munazahun angkuli naksin, ini merupakan statement untuk memberikan sifat terhadap Allah semata. Bisa nggak hal ini, statement sifat ini disandarkan pada yang lain? Tidak bisa. Ini hanya patut bagi Allah saja. Allahnya kita kan keren, nggak kayak Allahnya mereka. Wahwa samiul basir, Allah memiliki sifat sama dan basor. Wahwal qadim wa masiwahu hadisun, Allah itu yang maha qadim, langgeng, ya. Wa masiwahu hadisun, berarti selain Allah hadisun, semuanya baru, ya, semuanya baru. Yang namanya baru seperti apa? Yang namanya baru pasti akan ada awalnya, berikut akan ada akhirnya. Contoh aja, barang yang mau dipakai sama kita, baik yang bersifat mati ataupun seperti kendaraan sekalipun yang bisa dihidupkan, itu pasti akan ada yang pasti disifati dengan sifat baru. Sedangkan Allah tidak akan disifati dengan sifat baru. Itu udah jelas. Yang namanya, kenapa demikian? Karena yang namanya baru pasti akan disifati dengan yang namanya rusak. Contoh, mobil, meskipun semakin tahun semakin datang yang baru, pasti tetap semuanya akan mengalami kerusakan. Tapi Allah makanya tidak disifati dengan sifat baru, karena Allah mustahil, tidak mungkin akan disandarkan dengan nama rusak. Begitu ya. Nah, ini menjadi awal pembahasan di dalam kitab Sulam. Karena apa? Di sini mengarahkan, mengajarkan terhadap kita untuk lebih mendahulukan tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu, makanya bab yang paling pertama dibahas di dalam kitab Sulam adalah wa makna asyhadu alla ilaha illallah, dan kemudian nanti selanjutnya ada wa makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dijelaskan satu persatu oleh pengarang kitab Sulam tersebut. Nah, sekarang baru bisa kita naik lagi ke atas ya. Makna lafaz asyhadu alla ilaha illallah, ya. Maknanya nih, maka ada beberapa hal yang memang menjadi tuntutan untuk kita selaku mukallaf, selaku orang muslim, selaku orang mukmin. Apa saja? Pertama, anta'lama, yakni mengetahui makna lafaz la ilaha illallah itu seperti apa. Cuman sebelum kita lanjutkan, yang perlu kita ketahui, di dalam kitab ini tidak dimuat tentang maknanya itu sendiri dari lafaz la ilaha illallah. Hanya saja di sini dimuat tentang tuntutan bagi orang muslim, orang mukmin, orang mukallaf, terlebih khusus adalah kita, tuntutan tentang makna lafaz la ilaha illallah itu sendiri. Sekali lagi, pertama anta'lama, yakni mengetahui bahwasanya lafaz la ilaha illallah ini memiliki makna. Apa maknanya? Nah, di sini tidak dimuat sayangnya. Ya, mungkin kita memerlukan referensi kitab-kitab dan ilmu yang lainnya sehingga kita bisa mengetahui apa makna itu sendiri dari lafaz la ilaha illallah. Terus kedua, wata taqidah. Kedua, mengitikadkan bahwasanya kalau kita mendengarkan kata itikad, pasti itu berkaitan dengan ilmu tauhid. Pasti itu berkaitan dengan hati. Nah, berarti makna asyhadu alla ilaha illallah ini perlu kita itikadkan di dalam hati. Makanya, kalaulah ada di antara kita belum memaknai, belum menjiwai, belum memasukkan makna la ilaha illallah terhadap hati kita, tunggu tanggal main, lambat laun, esok atau lusa, maka akan roboh orang tersebut. Karena apa? Karena dia mengakui sebagai umat muslim, dia mengakui sebagai orang mukmin, tapi ternyata dia tidak tahu bahwasanya dituntut untuk mengitikadkan di dalam hatinya tentang makna la ilaha illallah. Ini kita hanya baru tahu tentang bahwasanya makna la ilaha illallah harus kita itikadkan, belum masuk pada makna-maknanya itu sendiri. Baru masuk pada tuntutannya. Tuntutan pertama tadi mengetahuinya, tuntutan kedua yakni mengitikadkannya. Ya, mengiktikadkan. Kemudian ketiganya watu mina, kata pengarang, kata musonif, kamu harus mengimankan terhadap makna lafaz la ilaha illallah itu sendiri. Nah, apakah ada persamaan atau perbedaan antara lafaz watu mina dengan wata taqidah? Ada persamaan, ada tidak. Kalau misal wata taqidah itu hanya berkaitan dengan hati, yakni itikad, menjiwai gitu loh. Ya, kurang lebihnya. Tapi kalau misal sudah masuk pada lafaz watu mina, kamu harus mengitikadkan dengan hati, wa iqrarun bil lisan, dan harus mengikrarkan dengan lisan,
wa amalun bil arkan, dan harus mengamalkan dengan anggota badan. Itu bedanya. Ya, itu bedanya. Dari watakida dan watu'mina. Kemudian watasdiko. Nomor keempat, harus membenarkannya kamu terhadap makna la ilaha illallah itu sendiri. Kita harus mampu bisa membenarkan terhadap makna la ilaha illallah itu sendiri. Ya, jadi kalau ditulis tuntutan kita selaku umat muslim, mukmin tentang makna la ilaha illallah, ya. Tuntutannya kita selaku mukallaf, selaku orang mukmin, selaku orang muslim, yakni pertama anta lama. Justru kalau misal kita mengetahui makna lebih jauh tentang watasdiko, yakni membenarkan, kurang lebih ini sudah masuk pada ranah yang beresiko. Misal contoh, ini spidol. Kita harus mampu, kita wajib untuk mampu membenarkan bahwasanya ini spidol. Ketika ada orang yang menyebutkan ini adalah mikrofon, apakah kita mau ikut pada orang tersebut? Oh tidak, tapi kita mengikuti pada bukti yang kita lihat bahwasanya ini adalah merupakan spidol. Kata orang, kalau kamu menyebutkan ini adalah spidol, maka kamu akan saya gorok. Gimana kalau misalnya udah seperti itu? Nah, makanya di dalam makna la ilaha illallah ini, ketika masuk pada kata watasdiko, kita harus mampu membenarkan meskipun beresiko gitu loh maksudnya. Ya. Nah, membenarkan antalama mengetahui, wata'taqidan mengitikadkan dengan hati, watumina dan mengimankan, watasdiko dan membenarkan terhadap apa? Dilanjutin dalam lafaz selanjutnya, Allah ma'buda bihaqqin fil wujudi illallahu. Jadi tidak ada lagi sosok dat satupun, ya. Kata tadi jelaskan la di situ adalah la nafiatul jinsi, yang sehingga maknanya untuk menghilangkan segala jenis, segala apapun yang ada. Bahkan dilanjutin bihakin dengan lapan bihakin dengan sebenar-benarnya. Dari keberadaannya illallahu terkecuali Gusti Allah. Jadi terkecuali hanya Allah saja, tidak ada satu jenis pun, tidak ada satu bentuk pun, tidak ada satu pun, ya, yang harus tertanam di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam mata kita, di dalam lisan kita, ya, di dalam jiwa kita, di dalam akal kita, bahwasanya hanya satu-satunya, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang wajib diibadahi, yang wajib ditaati perintah dan larangannya. Begitu, tidak ada lagi yang lain. Bahkan siapapun itu. Nah, mungkin itu saja dari makna lafaz la ilaha illallah. Kemudian lafaz yang selanjutnya yang panjang itu hanya menjelaskan, bukan hanya, itu menjelaskan tentang sifat-sifat Allah. Dalam arti kata lain, Allah memiliki sifat yang begitu banyaknya. Silakan kalian baca, ya, tadi kan sudah dikasih artinya sedikit-sedikit, ya. Mudah-mudahan itu juga pun jadi wawasan. Yang paling penting adalah kita harus mengetahui bahwasanya ada makna la ilaha illallah yang harus kita ketahui, ya. Cuman terlebih khusus, ya, di dalam kitab ini Musonif menjelaskan ada beberapa tuntutan untuk kita mengenai tentang makna la ilaha illallah itu sendiri. Yang pertama yakni antalama mengetahuinya, wata'taqidah kedua mengitikadkannya, watu'mina ketiga mengimankan, ya, wa tasdiko dan membenarkan Allah ma'buda terhadap bahwasanya tidak ada lagi satupun. Itu saja yang bisa disampaikan untuk pertemuan kita kali ini. Harapannya mudah-mudahan semuanya bisa mencermati, mengkaji, bahkan menonton video ini, ya, sehingga bisa menambah wawasan pengetahuan kita, khususnya untuk pemateri, umumnya untuk semuanya. Cukup sekian saja. Nasatim bilhamdalah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.